di Waralaba Retail. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang audit di Waralaba Retail. Video ini merupakan tugas untuk mata kuliah internal audit. Ini layoutnya. Ini pembagian tanggung jawab auditor internal kelompok 4 tahun 2025. Berikut ini adalah daftar kunjungan pelaksanaan audit internal kelompok 4. Nama saya Imam Mustafa Latif dari NIM 20. Saya akan mengaudit pada area 1, yakni tempat parkir, kasir 1, area troli belanja, buah, sayuran 1 dan 2, minuman, bawang, frozen food, ikan dan daging segar, beras, dan juga gula. Oke, baik, untuk temuan yang pertama, tempe kotak daun pak 400 gram, susunannya sangat berantakan dengan dampak menurunkan citra toko, risiko kerusakan produk juga meningkat. Untuk rekomendasi atau tindak lanjut, yakni merapikan susunan produk secara vertikal atau horizontal yang seragam supaya tampak rapi dan mudah dilihat. Yang kedua, rak pendingin banyak yang berkarat sehingga mengganggu penampilan. Dampaknya merusak citra dan kepercayaan pelanggan, risiko pelanggaran standar kebersihan dan audit, mengurangi penjualan produk pelanggan, bisa menghindari pembeli produk dari rak yang terlihat kotor atau tidak higienis. Untuk rekomendasi tindak lanjut, melakukan pembersihan karat secara menyeluruh menggunakan cairan pembersih karat yang pastinya food grade atau amplas halus untuk menghilangkan karat ringan. Selanjutnya, pengisian produk kosong sangat lama. Dampaknya turunnya citra toko sehingga toko terlihat tidak profesional dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurunnya loyalitas pelanggan. Pelanggan bisa pindah ke kompetitor yang lebih lengkap ketersediaan produknya. Selanjutnya, kesulitan dalam pengendalian stok, menandakan perencanaan stok dan replenishment belum optimal. Untuk rekomendasi atau tindak lanjut, bisa mempercepat respon pengisian rak, refill time, tetapkan standar waktu isi ulang, contoh maksimal 10-15 menit setelah ditemukan adanya produk kosong di tempatnya. Dan juga bisa membuat jadwal patroli display untuk staf karyawan, mengecek rak setiap 30 menit sampai 60 menit untuk mencegah kekosongan terlalu lama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margiriski Septiani, NIM 2022-07-1024. Saya akan mengaudit area 3, yaitu kasir 3, lorong 1 sampai lorong 8. Hello Panda, kemasan 42 gram, terletak di rak yang bukan tempatnya. Dampak, kesulitan pengendalian stok. Produk bisa terlewat saat stock count, FIFO, atau saat replenishment. Rekomendasi atau tindak lanjut, lakukan penataan ulang produk ke rak yang sesuai kategorinya. Briefing staff rak agar lebih teliti saat melakukan replenishment. Lakukan pengecekan rutin setiap pergantian shift untuk memastikan tidak ada produk yang tertukar. Tulisan promo terbalik dan mengganggu produk. Dampak, citra toko terlihat tidak profesional. Penataan yang tidak rapi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail. Resiko, temuan audit merchandising tidak sesuai standar pemasangan POP, point of purchase, dan planogram. Rekomendasi atau tindak lanjut, perbaiki posisi papan promo agar tegak, rapi, dan tidak menutupi produk. Pastikan pemasangan sesuai material promosi mengikuti SOP, visual merchandising toko. Audit area promosi untuk memastikan semua papan terpasang dengan benar. Mangkok, gelas sekali pakai, barang berceceran tidak sesuai tempat. Dampak, pelanggan bingung mencari ukuran, jumlah isi, atau harga yang tepat. Rekomendasi atau tindak lanjut, rapikan kembali barang dan tempatkan sesuai planogram. Lakukan pengecekan rutin area peralatan makan untuk mencegah barang jatuh atau berceceran.
briefing petugas rak untuk memastikan barang tersusun rapi setelah replenishment. List kaleng kemasan 70 gram terletak di belakang rak makanan ringan lainnya sehingga sulit dijangkau pelanggan. Dampak kesulitan pengendalian stok produk di belakang rak bisa terlewat saat stok count dan FIFO, risiko expired dan shrinkage. Potensi temuan audit tidak sesuai standar tata letak dan facing yang baik untuk fast moving product. Rekomendasi atau tindak lanjut, pindahkan produk ke bagian depan rak agar mudah dijangkau pelanggan. Atur ulang display sesuai SOP facing dan ketinggian produk. Pastikan tidak ada barang tertinggal di belakang rak saat restock. Kardus lain terletak di lantai sehingga mengganggu pelanggan. Dampak, menghambat akses dan pergerakan pelanggan saat berbelanja. Risiko pelanggan tersandung atau cedera meningkat, dapat menimbulkan masalah keselamatan kerja dan pelanggan. Mengatur alur operasional seperti pembersihan area. Rekomendasi atau tindak lanjut, memecahkan kardus produk ke area penyimpanan yang khusus dan terorganisir seperti rak penyimpanan atau gudang untuk menjaga kebersihan dan kerapian area penjualan. Gunakan rak atau wadah penyimpanan kardus yang memungkinkan penataan rapi dan mudah diakses tanpa menghalangi jalur pelanggan. Pastikan area penempatan kardus tidak mengganggu aktivitas pelanggan dan karyawan agar keselamatan tetap terjaga. Terapkan sistem rotasi stok yang baik agar kardus tidak menumpuk di lantai toko dalam jumlah banyak. Latihlah karyawan untuk segera merapikan dan menempatkan kardus di tempat yang sesuai setelah diterima atau dibongkar. Buat tanda atau label pada tempat penyimpanan kardus agar pengelolaannya lebih efisien. Hai, aku Wahyu Dwi Antikasari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi NIM 2022071037. Di sini saya akan mengaudit di area 2 yang mencakup kasir 2 lorong 9 sampai lorong 15. Telur ayam negeri terletak di rak yang bukan kategori produk telur. Dampak 1. Menyulitkan pengendalian stok FIFO dan expired. Telur yang tidak berada di area aslinya sulit diawasi tanggal kadaluarsanya. Kedua, potensi kerusakan produk telur beresiko pecah jika ditempatkan di area yang tidak sesuai dan tidak stabil. Rekomendasi atau tindak lanjut. Yang pertama, langsung pindahkan produk ke rak kategori telur dan rapikan sesuai standar display. Rak bagian rails, label harga copot sehingga tidak dipasang label harga untuk produk tersebut. Dampak resiko kesalahan harga, price intergrace issue, pelanggan bisa membayar harga berbeda dari ekspektasi keluhan atau void transaksi. Kedua, membebani kasir dan staf harus mengecek harga manual yang memperlambat pelayanan. Rekomendasi atau tindak lanjut, periksa kondisi rail brace stakeholder. Apakah patah, longgar, atau lepas? Jika masih layak, pasang ulang dengan benar agar label harga bisa terpasang kokoh. Lantai agak kotor dan banyak bekas sandal atau sepatu. Dampak, resiko berkembangnya kotoran lebih parah jika tidak langsung dibersihkan. Noda dan debu menumpuk makin sulit diatasi. Kedua, pelanggan merasa risih melihat lantai kotor. Rekomendasi atau tindak lanjutnya. 1. Jadwalkan pembersihan lantai lebih sering, terutama pada jam-jam ramai agar lantai tetap terlihat bersih dan rapi. Kedua, tempatkan keset tambahan di pintu masuk agar mengurangi jejak kotor yang terbawa dari luar. Ketiga, evaluasi pola lalu lintas pelanggan untuk menentukan area yang membutuhkan perhatian pembersihan ekstra. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.